Pemirsa, kinerja pemerintah dalam pengelolaan arus mudik patut diapresiasi. Meski volume kendaraan tinggi namun penumpukan tidak mengular. Lalu bagaimana dengan kesiapan arus balik? Di mana pergerakan manusia ke ibu kota terjadi hampir dalam waktu yang bersamaan dan biasanya jumlah pergerakan masuk ibu kota lebih besar daripada saat mudik kemarin. Mampukah kapasitas jalan menampung? Sudahkah ada rekayasa lalu lintas serta pengaturan moda transportasi lain bisa membuat arus balik menjadi lancar? Kita akan bahas bersama dengan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi. Selamat pagi Pak Firman. Selamat pagi Mbak. Pak Firman, kemarin sudah banyak juga yang kembali ke Jabodetabek. Arus balik sudah mulai. Kemarin apa evaluasinya selama 1 hari Pak Firman? Ya, terima kasih. Jadi sampai kemarin, mulai kemarin siang kita sudah terus membaca dengan cermat arah yang akan menjadi distributor untuk arah jalan tol tentunya, yang mengharuskan kita sesuai dengan rencana pada SKB yang sudah kita tandatangani untuk melakukan cara bertindak one way di Cipali. Ini sekali lagi kami tidak berharap semua menjadi padat lebih dahulu, tapi kita sudah ada indikator ketika mendekati angka 60%, mendekat ke 80, kami sudah harus melakukan upaya-upaya yang sudah kita rencanakan. Nah, ini angka-angka ini kemarin kami terus berkoordinasi dengan pengelola jalan tol, dengan satuan-satuan wilayah yang ada di lapangan. Pada pukul 14.45 kemarin kebetulan kami mendampingi Bapak Menko PMK di Kali Kangkung, mengambil keputusan untuk kita sudah harus segera mulai untuk melakukan one way. Himbauan pemerintah untuk melakukan penyebaran arus balik tentunya harus kita apresiasi. Ini mengingat kapasitas jalan yang sudah sejak awal kami sampaikan tidak akan menampung jumlah animo masyarakat yang mudik dan juga nanti tentunya yang akan balik. Oke, Pak Firman, dari data terakhir ada juga warga yang bergerak dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang, Surabaya. Dengan diberlakukannya one way, ada informasi apa untuk masyarakat yang mungkin akan bergerak ke arah Semarang? Ya, jadi kemarin di SKB itu kami merencanakan one way yang dari arah timur ke barat itu sampai ke kilometer 70. Namun kami juga mendengar informasi dari masyarakat yang masih melakukan atau memanfaatkan libur yang dari arah barat menuju Bandung, sehingga kami memutuskan one way hanya sampai di kilometer 72. Nah, ini artinya kami tetap memberikan akses kepada masyarakat yang masih memanfaatkan waktu liburnya untuk ke arah Bandung. Insya Allah kita tidak akan memanfaatkan seluruh lajur kontraflow itu menjadi one way di Cikampek, tapi masih kita ada kontraflow maksimal hanya 2 lajur. Ini perlu kita terus membaca tentang bangkitan-bangkitan tadi untuk apakah kami akan menambah menjadi lebih banyak menjadi 3 atau cukup hanya 2, sehingga kedua arah ini tetap bisa terus saling bergulir lah begitu kendaraan ini. Oke, update informasi kalau diambil kebijakan situasional seperti itu untuk masyarakat bisa dilihat dari mana, Pak Firman? Ya, kami terus berkomunikasi dengan teman-teman media yang ada di lapangan, yang punya channel-channel, itu juga semua membantu. Kami juga kebetulan tergabung di Bapak dan Ibu pimpinan-pimpinan redaksi, itu semua secara update kami menginformasikan, selain tentunya kepada pimpinan, Bapak Menteri, tentang cara-cara bertindak yang akan kita terapkan. Nah, ini dengan harapan bisa segera diikuti oleh masyarakat, dan kami sekali lagi terima kasih kemarin pada saat sejak Lebaran tahun lalu, bahkan kemarin mudik, itu sudah bisa dilaksanakan. Masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi-informasi terkini dari cara bertindak kami di lapangan. Baik, jadi harus update informasi terus begitu ya Pak Firman. Pak Firman, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami masih akan hadirkan perbincangan dengan Pak Firman Santiabudi untuk Anda, tapi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kami akan lanjutkan lagi pagi hari ini perbincangan dengan Irjen Pol Firman Santiabudi. Pak Firman, untuk tadi kita sudah bahas di Tol Trans Jawa, kalau di jalur arteri dan juga jalur alternatif, bagaimana kondisinya saat ini? Ya, sama Mbak. Kami pada saat menerapkan one way, kami juga terus membaca informasi di jalur samping. Ada alat pantau untuk traffic counting juga di sana, sehingga kami tidak tentunya mengutamakan di jalan tol saja, karena suatu waktu apabila tol ini mengalami kepadatan, kami akan mengambil langkah-langkah untuk mengeluarkan arus kendaraan ini justru ke jalan-jalan di arteri. Oleh karena itu, ini informasi harus terus
kami pantau. Kenapa harus kami keluarkan? Di arteri itu lebih banyak fasilitas yang bisa ditemui oleh masyarakat daripada di jalan tol. Nah, dan masyarakat juga harus kita ajak untuk berpikir bahwa cepat itu tidak harus di jalan tol, lancar itu juga bisa di jalan arteri. Kami menghimbau Oke. sampai kemarin itu juga apabila masyarakat akan menggunakan jalur arteri bisa memanfaatkan waktu dari sore hingga malam. Nah, ini kenapa? Karena masyarakat lokal sudah istirahat. Jadi artinya pasar-pasar tumpah tidak ada, kegiatan-kegiatan masyarakat juga sudah berkurang. Ini bisa dimanfaatkan untuk mereka yang akan kembali eh, tidak harus melalui jalan tol. Pak Di jalan Firman, tol ini kenapa? Ya. Pak Firman, terakhir total yang dicatat dari Korlantas Polri, kendaraan yang akan masuk ke Jabodetabek untuk arus balik ini ada berapa banyak, Pak? Ya, kami sampai jam 22 tadi malam itu tercatat, tentunya sekarang sudah bertambah Mbak ya, ini yang kami catat dari yang shift dari kawan-kawan kita di pengelola jalan tol, itu sudah mencapai angka 144.496 kendaraan. Tapi tentunya sekarang bertambah dari 4 gerbang utama yaitu Cikatama, Kalitama, Cikupa, dan Ciawi yang kami pantau. Jumlah total yang akan masuk ke Jakarta akan kita perkirakan sebanyak 1.600.000 kendaraan lebih kurang. Ini akan kita pantau nanti berapa yang masuk per harinya, tentunya akan kita kurangi sehingga kita masih terus bisa mengantisipasi CB apa yang masih harus kita ambil dalam sekian hari ke depan. Imbauan. Baik, Pak Firman, ada imbauan terakhir apa yang ingin disampaikan untuk para pemudik yang akan balik ke Jabodetabek? Ya, terima kasih. Tentunya pemerintah sudah mengambil langkah-langkah, termasuk kemarin kita mendengar semua Bapak Presiden memberikan kelonggaran untuk yang akan masuk di hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jadi tidak harus bertumpuk pada hari Senin, Selasa untuk gelombang 1 arus mudik. Kita berharap tentunya penyebaran mudik ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Bahkan kami juga kemarin menyampaikan jangan lupa masyarakat plat kendaraannya sambil dilihat ganjil atau genap. Ini jaga-jaga, mana tahu ketika arus itu ternyata tingkatnya tinggi, kami harus menerapkan pembatasan di jalan tol karena bebannya sudah tinggi. Masyarakat tentunya tidak akan terkaget-kaget ketika mereka kita arahkan ke jalur arteri sesuai dengan plat nomornya. Ini untuk Baik. membantu kelancaran semua, karena sekali lagi volume dan kapasitasnya harus kita jaga, jangan sampai mereka stuck di angka 1. Itu artinya Baik. tidak bergerak. Kita harus pertahankan maksimal di angka 8, itu paling tinggi saya kira, supaya masyarakat bisa terus rolling kendaraannya ini. Baik, terima kasih Irjen Pol Firman Santiabudi, Kakor Lantas Polri sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time.